Berlatar di sebuah rumah mayat, scene diawali dengan memperlihatkannya seorang penjaga bernama Mancoy yang sedang memperlihatkan makanan untuk arwah leluhur menggunakan dupa yang dibakar, dan kebetulan di tempat ini sedangkan ada beberapa vampir yang dititipkan sementara yang jikalau api mantranya sampai padam, maka kerat segel yang ada pada dahi pada vampir itu pun akan terlepas, dan jika terlepas maka mereka akan berkeliaran dan menghisap darah dari orang yang ditemuinya, sehingga Mancoy harus menjaga api tersebut tetap menyalakan dupa untuk membuat para arwah tetap tenang. Dan ya, salah satu mayat yang ada di tempat peti mati pun iseng mukbang semua dupa, yang dimana Mancoy yang penasaran pun memutuskan untuk membuka peti mati. Mayat itu pun kabur dan bersembunyi sehingga Mancoy segera mengambil cermin mantra untuk melumpuhkannya, dimana saat sedang menghitung para vampir untuk memastikannya. Tanpa disengaja Mancoy telah mematikan api mantranya yang membuat kertas segelnya pun terlepas, sehingga ketika Mancoy sadar jika mayat yang sedang menyerangnya adalah temannya sendiri yang sedang jahil, para vampir kebetulan mengepung mereka dari belakang. Dan kebetulan dan beruntung ada guru dan pendeta yang segera datang membantu, yang dengan menggunakan jurus darah penyegel mereka berdua pun berhasil membuat para vampir diam. Setelah selesai pun, pendeta pun segera menggiring vampir-vampir miliknya untuk pulang kembali ke kediamannya. Sementara sang guru yang bernama Guru Gao pun nampak jengkel kepada salah satu muridnya, Cesung, apaan namanya, yang jika dia tidak berulang mungkin kejadian barusan tidak akan terulang lagi. Keesokan harinya, Guru Gao terlihat mengajak Mancoy ke kota untuk menemui dengan seseorang juragan yang kebetulan memiliki seorang anak gadis berusia 18 tahun yang bernama Ting Ting, yang cukup membuat Mancoy menjadi salting. Maksud dari pertemuan ini, si juragan meminta Guru Gao untuk membongkar kembali kuburan ayahnya dan memindahkan ke lokasi lain. Karena menurut peramal pribadinya hal itu bisa mendatangkan hoki alias keberuntungan. Sempat ragu-ragu untuk melakukannya, Guru Gao pun akhirnya menyetujui juga. Keesokan siangnya, Guru Gao dan keluarga juragan melakukan upacara pembongkaran makam. Yang sembari menunggu makamnya selesai dibongkar, Guru Gao pun bertanya terkait hubungan si peramal dengan ayahnya. Guru Gao curiga jika ucapan si peramal bukanlah satu bentuk nasihat, melainkan hanya memanfaatkannya saja. Mendengar penjelasan Guru Gao, si juragan pun mulai meragukan saran dari peramal. Namun semua sudah terlambat karena si pati mati ayahnya sudah keburu diangkat. Si juragan pun menyesal dan meminta Guru Gao untuk menguburnya kembali. Namun hal itu sudah tidak bisa sebab kuburannya telah hancur dan tidak memenuhi syarat lagi. Sehingga sambil menunggu waktu dan tempat yang cocok untuk lokasi makam baru, maka jasad si ayah juragan pun akan disimpan di rumah mayat untuk sementara waktu. Ketika semua orang sudah pulang, Guru Gao pun menyuruh kedua muridnya untuk menyalakan dupa di tiap-tiap kuburan, dimana Cesung mengalami fenomena mistis saat sedang meletakkan dupa di sebuah kuburan seorang wanita muda. Ia mendengar suara wanita yang mengucapkan kata terima kasih, sehingga itu cukup membuat bulu kuduknya merinding. Singkat cerita, malam pun tiba. Guru Gao pun terlihat cemas dengan begitu banyaknya pertanda buruk yang dilihatnya siang tadi. Ia punya teori jika ayah si juragan ini mati tidak wajar dan berpotensi akan berubahnya menjadi vampir. Sehingga ia pun segera meminta Mancoy dan Cesung untuk menyiapkan beberapa perlengkapan dalam ritual. Untuk menyiapkan beberapa perlengkapan untuk ritualnya, membuat tinta mantra penyegal peti. Selesai dengan ritualnya, Mancoy dan Cesung pun disuruh membuat garis menggunakan tinta mantra. Hal itu bertujuan untuk menyegel jasad si ayah juragan agar tetap berada di dalam peti mati kalau suatu waktu ia berubah menjadi vampir. Beberapa hari kemudian, Mancoy dan Cesung yang terlihat sedang bercanda hingga tak sengaja menghantam kepala Guru Gao menggunakan sapu. Karena takut dimarahi, Cesung pun menggunakan sepeda yang dalam perjalanan melewati hutan belantara. Cesung lagi-lagi mengalami fenomena mistis saat arwah gadis atau wanita muda tadi siang tadi datang lagi, bahkan ikut nampak di atas sepedanya.